ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, yang terhormat Kasih PHU, yang terhormat Ketua Pokjaluh, Pokjawas, teman-teman ASN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di aula ini dalam rangka menambah-nambah ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis rahimakumullah. Pada hari ini kita akan bacakan kitab Tuhfatul Ragibin, terkenalnya setelah yang ada masjid itu di dalam pagar. Fi bayani haqiqatil mu'minin wa ma yafsudu minar riddatil murtadin, yaitu menerangkan tentang hakikat orang mukmin dan apa-apa yang memusnahkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajari. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Amin. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang sini-sini juga. Jadi banyak nikmatnya atau hitungan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi yang diberi Allah kepada kita itu besar-besar nikmatnya, kada ada yang kecilnya. Semuaan itu adalah besar. Tidak ada yang enteng itu nikmat Tuhan, tidak ada. Semuaan besar-besar. Nikmat yang sini-sini, artinya banyak nikmatnya. Jua. Ku mulai risalah ini alhamdulillahilladzi hafiza imanal mu'minin bi faydi bahri taufiqihi wa mahdil ifdali. Segala puji tertentu bagi Allah yang memeliharakan ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata kurnianya. Artinya Allah yang bersifat Wahhab yang memberi kepada kita. Wa nawwarahu bi anwari itba'i awamirihi wajtinabi nawahi wa islahil a'mali, dan ia juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya, mengikuti segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya, dan berbaik segala amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabi sadatil kiram, dan rahmat Allah dan selamanya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du. Wa yaqulul abdul faqiru ila mauladul kabirul mu'tarifu bidzambi wa taqsiri Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ghafara lahu wa lil muslimina rabbul bari. Adapun kemudian daripada itu, maka berkatalah hamba yang fakir kepada Tuhannya yang maha besar, lagi yang mengaku dengan berdosa, dan taksir artinya kurang. Kadang-kadang kita yang merasa lebih, pasti ada kurang. Nah kayak misalnya Jepang, Arab itu mulai apanya? Mulai laptop, mulai HP, tapi disuruh mulai tapai, bisa taksir katanya. Artinya kurang. Nah kayak misalnya presiden kita Jokowi pintar, luar biasa pintarnya, tapi ditakuni qama jaidun jadi apa? Nggak tahu sih, jadi pair. Karena kita taksir, artinya kurang. Kayak apa aja pintarnya,
disuruh orang kadang ada jauh kurangannya. Jadi kadang memang sempurna itu ada. Jadi semuanya itu adalah makhluk Allah itu ada kelebihannya. Nah kayak apapun dia uhunya tetap ada kelebihannya. Yang sempurna itu Allah Ta'ala aja. Uhunya itu pasti ada kelebihannya. Hatta orang gila, sekalipun orang gila itu sendiri. Kami kita lihat orang gila itu hanya berjalan mulai banjir sampai ke sungai jalannya. Coba kita garing bisa. Ini sekali guring di tengah hari di kartak tuh, di jalan raya tuh berapa guringnya. Nah itu kelebihannya tuh. Pekaramat lah. Itu luar biasa. Jadi taksir artinya kurang. Nah kayak apa aja alatnya seorang tetap ada kekurangannya. Menggunting rambut aja kan? Hah? Enggak ada tukang gunting, kita awal ada baiklah. Ya, Sidin mengaku taksir yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan mengampuni baginya dan bagi sekalian orang yang Islam oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Lamma kana lisanil hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azka tahiyyati samaniyatun wa samanuna wa mi'atun wa alfun. Manakala adalah begitu tahun Hijriyah, Nabi atas yang ampun yang ampunnya dari dirahmati Allah, yang amat lebih dan haluannya yang amat suci 1188 tahun. Talaba binni man la yumkinuni mukhalafatuhu min ba'di akabiriz zamani asyraqallahu. Qalbi wa qalbuhu binuri tauhidi wal irfan. Menuntut daripadaku seorang laki-laki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia daripada segala orang besar. Pada masa ini barang yang diterangkan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifah. An asna'a lahu risalatan mukhtasiratan bilisanil jawi bi bayani haqiqatil iman wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadil jannah. Bahwa kufur, bahwa kufur buatkan baginya suatu risalah yang simpan dengan bahasa Jawa pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Nah, jadi sini memperbuat suatu risalah yang simpanan dengan bahasa Jawa pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan iman dan segala perkataan sehingga binasa iman dan perbuatan sehingga binasa iman dan i'tiqad di hati sehingga binasa iman. Jadi ada perbuatan itu bisa mengkafirkan, bisa perbuatan bisa mengkafirkan, bisa juga i'tiqad atau hakikat iman bisa mengkafirkan juga. Nah, fa ajabtuhu ila dzalika, maka aku perkenan. Fa ajabtuhu ila dzalika wa illam akun ahlan li dzalika. Maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Pada Syekh Muhammad Arsyad ini sudah murid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Sammani yang terbaik. Ya kan ada 4 yang khalifah Syekh Muhammad Samman tuh. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Arsyad, itu khusus Kalimantan. Abdul Wahab Bugis, itu Bugis Sulawesi. Kemudian Abdurrahman Batawi, itu Jawa. Ada guys Kuting Palembang, Abu Samad Palembang, 4. Jadi pulau-pulau Ghana nih
yang diberi khalifah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Balani, khalifah Sidin. Jadi nang Pulau Gana ini nang ada khalifahnya itu banyak Islamnya, nang kada ada khalifahnya sedikit Islamnya, ada juga sedikit. Tapi Sidin merasa kurang, kada ahli dia. Kayak apa lagi namanya Sidin itu ada ahli ya Allah. Itu karena tawadhu'nya. Karena orang berilmu itu semakin banyak berilmu, semakin merasa kurang. Dan merasa banyak tuh semakin banyak berilmu, semakin merasa kurang. Musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi bitahqiqil maqlubi wal murami ala asabi mawlari min aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahqiqkan yang dituntut dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir iya bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Bersama itu Tuhfatul Raqibin, dan aku namai adalah Tuhfatul Raqibin bi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yafsiduhu min riddatil murtaddin. Dan kunamai akan risalah ini Tuhfatul Raqibin pada menyatakan hakikat iman segala mukmin dan barang yang membinasakan dia daripada riddah, artinya murtad, segala mereka yang murtad. Rajian minallahi an yanfa'a bihal mu'minin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li wa lahum yawmaddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat ia dengan risalah ini akan segala mukmin dan bahwa dijadikannya kiranya akan dia tulis bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Jadi orang menulis kitab itu harapannya adalah taruhan itu pembendaharaan, artinya sagan hari kiamat, simpanan. Pertaruhan itu disingkam menaruh ya Allah, bekas sagan hari kiamat itu aja. Kadang sagan kitabnya lalu dijual lalu jadi duit lalu suki kadang. Warattabtuha ala salasati fusulin wa khatimatin wa dzakartu biha al-masail al-muhimmatal ma'khuzatan min kutubil a'immati. Dan aku atar akan dia atas 3 pasal. Atar ke atur kan? Dan aku atur akan dia atas 3 pasal dan 1 khatimah, dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah, yakni yang sangat menjadikan percitaan hati yang diambil daripada beberapa kitab a'immati, yakni segala imam-imam. Itu pembukaan dulu. Jadi artinya di sini kita mengetahui barang dulu apa yang merusak iman kita, apa yang menjadikan murtad jadinya, perkataan, perbuatan, perkataan di hati. Nah itu bisa mengkafirkan atau murtad. Itu demikian mendapat ulun sampaikan. Jadi kita lamunya pertemuan selanjutnya ayat al-faslul awal fi haqiqatil iman. Pasal yang pertama pada hakikat iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum